Ramadan adalah musim ibadah penyelamat dari siksa kubur. Kehidupan kita di dunia adalah antrian panjang menunggu sebuah kepastian. Cepat atau lambat kita semua akan mati. Lalu ramailah keluarga, karib kerabat, sahabat mengantar ke pembaringan tanah sempit yang telah digali. Namun, keramaian itu takkan lama. Hanya beberapa jam atau bahkan beberapa menit saja. Kemudian mereka semua akan pulang. Entah kapan lagi kembali untuk menjenguk. Ada 3 hal yang akan mengantar kita. Namun hanya satu yang akan tetap bersama untuk menemani kita. Rasulullah pernah bersabda. Garis bawah. Ada 3 hal yang mengikuti mayit. 2 akan kembali, hanya satu yang akan tinggal bersamanya. Yang akan mengikutinya adalah keluarga, harta serta amalannya. Keluarga dan hartanya akan kembali, hanya amalannya yang tersisa menemaninya. Garis bawah, hadis riwayat Bukhari 6514, Muslim 2960. Setelah kita berada di alam kubur, maka kita akan dihadapkan dengan 2 pilihan, antara merasakan nikmat atau azab tergantung keadaan kita masing-masing. Mengimani adanya nikmat dan azab kubur adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seorang akan merasakan nikmat atau siksa dalam kuburnya. Karenanya, Rasulullah mengajarkan umatnya agar meminta perlindungan dari azab kubur. Doa yang hendaknya dibaca oleh setiap mukmin dan mukminah dalam setiap salatnya. Ketika tasyahud akhir sebelum salam. Dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian tasyahud, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dan berdoa. Garis bawah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian, serta keburukan fitnah Masih Dajjal. Garis bawah, hadis riwayat Muslim 588. Alam kubur adalah pos pertama dan sangat menentukan dari perjalanan akhirat yang panjang bagi setiap anak manusia. Hal ini berdasarkan sebuah hadits dari Hani, mantan budak Utsman bin Affan. Ia menuturkan. Garis bawah. Utsman menangis bila berdiri di sisi kuburan hingga jenggotnya basah. Dikatakan padanya, ketika disebutkan surga dan neraka kau tidak menangis sementara kau menangis karena ini. Utsman berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur maka yang setelahnya akan lebih mudah, dan barang siapa yang tidak berhasil maka yang setelahnya lebih berat. Utsman berkata, Rasulullah bersabda, aku tidak melihat suatu pemandang pun melainkan kuburan lebih mengerikan. Garis bawah, Hari Tirmidzi 2308. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ada sebuah hadits yang dinilai hasan oleh para ulama hadits. Berkisah tentang keadaan kita saat telah berada di alam kubur untuk pertama kalinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Garis bawah. Sesungguhnya mayit ketika diletakkan di kuburnya ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seorang mukmin maka salat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, perbuatan ma'ruf dan ihsan kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya maka salat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kanannya maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku.
Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka Zakat berkata, "Tidak ada jalan masuk dari arahku." Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikan berkata, "Tidak ada jalan masuk dari arahku." Akhirnya dikatakan kepadanya, "Duduklah." Maka ia pun duduk dan dihayalkan kepadanya matahari yang hampir terbenam. Dikatakan kepadanya, "Tahukah kamu dengan laki-laki ini yang dahulu ada di tengah kalian? Apa yang kamu katakan tentangnya dan apa yang kamu persaksikan atasnya?" Maka ia pun berkata, "Tinggal aku sebentar hingga aku melakukan salat." 1. Mereka berkata, "Kamu akan melakukannya. Kabarkan dulu kepada kami apa pendapatmu tentang laki-laki itu dan apa yang kamu persaksikan atasnya." Ia berkata, "Muhammad, aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah. Ia datang membawa kebenaran dari sisi Allah." Maka dikatakan kepadanya, "Di atas hal itulah kamu hidup. Di atas itulah kamu mati dan di atas itu pula lah kamu akan dibangkitkan insya Allah." Kemudian dibukakan untuknya sebuah pintu surga dan dikatakan kepadanya, "Inilah tempat dudukmu dan apa yang telah dipersiapkan Allah untukmu di dalamnya." Sehingga bertambah kebahagiaan dan kegembiraannya. Kemudian dibukakan salah satu pintu neraka untuknya dan dikatakan kepadanya, "Ini adalah tempat dudukmu dan apa yang telah dipersiapkan Allah untukmu di dalamnya jika kamu memaksiatinya." Sehingga bertambah kebahagiaan dan kegembiraannya. Lalu diluaskan kuburnya 70 hasta. Diterangi dan dikembalikan ruhnya ke jasadnya, lalu dijadikan ruhnya dalam rupa yang baik, yaitu seekor burung yang bertengger di pohon surga. Itulah makna firman-Nya. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Quran Surat Ibrahim 27. Hadis riwayat Ibnu Hibban 3113. At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat 3/105-107. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 1/379-381. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib 3/403. Dinukil dari artikel Islamka. Info dengan judul, Hadits Ana-esh Salah Takunu. Indarasi Al-Mu'min fi Kabrihi. Di hadits ini kita bisa melihat bagaimana agungnya salat, puasa, zakat dan amal solih lainnya. Ia dapat melindungi seorang hamba dari siksa dan ujian alam kubur. Dan jika kita renungkan, semua amalan itu terkumpul di bulan Ramadan ini. Salat wajib atau sunahnya, puasa Ramadan, zakat yang akan kita tunaikan nanti di akhir bulan, serta bermacam-macam amal kebaikan lainnya seperti bacaan Quran, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain. Kita berdoa semoga alam ibadah yang kita lakukan di bulan ini diterima oleh Allah sekaligus dapat menemani serta melindungi kita nanti ketika telah sampai saatnya kita berada di alam kubur. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh _Zahir Al-Minangkabawi _, gabungkan no admin kami. *083892330563 ke grup Anda. Untuk mendapatkan support artikel dakwah setiap hari _. Silahkan di-share.